Halo, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan di pembelajaran tematik kelas 5. Ya, kita akan belajar pada video ini tentang tema 2, subtema 3, dan pembelajaran 6. Nah, mau tahu nggak apa materinya? Kita saksikan ya video ini dengan baik, jangan di-skip supaya anak-anak mengerti dengan baik. Oke, lanjut. Nah, di materi pada pembelajaran 6, ini adalah episode yang episode sebelumnya dan sekarang ini masih terkait ya. Nah, video kali ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran 5. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang saling berkaitan antara pembelajaran 5 dan 6. Di antaranya kita akan belajar teknik mewarnai. Kita juga belajar tentang tanggung jawab dan menceritakan kembali isi cergam. Ya. Yang pertama, teknik pewarnaan. Nah, pada akhir video di pembelajaran 5, Mister kan sebutkan kita harus mewarnai cergam itu supaya dia warnanya lebih menarik. Ternyata anak-anak, di teknik pewarnaan pada cergam dan pada teknik mewarnai menggambar lainnya itu ada dua teknik. Yang pertama ada namanya teknik kering. Teknik kering ini dia tidak menggunakan bantuan pengencer ya. Pengencer itu seperti air atau minyak. Nah, teknik kering ini biasanya menggunakan media kertas atau sketchbook ya. Dia di sini alat warnanya itu contohnya krayon, pensil warna atau spidol. Itu teknik kering. Kalau dia teknik basah, dia itu memerlukan pengencer untuk mewarnainya ya. Biasanya media yang digunakan itu adalah kanvas ya. Kanvas itu untuk melukis itu namanya kanvas. Kemudian contoh alat untuk mewarnainya itu adalah cat air, cat minyak, atau biasa disebut oil pastel atau cat akrilik ya. Itu adalah alat-alat uang yang digunakan untuk mewarnai pada teknik basah. Kita lihat seperti gambar. Nah, yang gambar di atas itu adalah contoh aplikasi dari menggunakan teknik pewarnaan basah. Kalau yang di bawah itu teknik pewarnaan dengan menggunakan teknik kering. Ya, jadi sudah jelas ya, kalau dia ada airnya berarti dia teknik basah. Kalau dia nggak ada airnya, teknik kering. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau kita melakukan sesuatu, ya misalnya kita mewarnai nih, karena kita berbicara soal mewarnai. Kalau selesai mewarnai itu, pasti ada anak-anak yang pergi aja langsung, nggak dirapiin apanya? Alat warnanya. Nah, itu merupakan contoh yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, jadi jika kita melakukan tanggung jawab dengan baik, ya, itu nanti kita akan menuai hasil yang baik juga. Nah, sama halnya jika kita berada di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat, kita harus menerapkan sikap bertanggung jawab. Yang pertama, kalau di rumah, contoh simpelnya, sikap bertanggung jawab adalah mencuci piring setelah makan. Ya, terus membantu papa mamanya bekerja, misalnya papanya cuci mobil, cuci motor, kita bantu sekuat tenaga kita. Ya, kalau mamanya lagi sibuk, kita bantu untuk jaga adik supaya nggak nangis. Itu contoh tanggung jawab di rumah. Kalau di sekolah gimana? Misalnya anak-anak absen 1-6 piket hari Senin. Anak-anak harus piket, jangan lari dari tanggung jawab anak-anak untuk tidak piket ya. Yang kedua, kita harus menjaga suasana belajar supaya tertib. Misalnya nih, kalau Mr. Yohan pergi ke ruang guru sebentar untuk mengambil buku, Mr. titip pesan sama anak-anak untuk tidak ribut. Anak-anak harus menjaga tanggung jawab yang Mister berikan untuk tidak ribut ya. Jangan baru Misternya keluar langsung ribut, langsung dia naik-naik bangku, langsung pukul-pukul bangku ya. Itu tidak baik ya. Itu merupakan contoh sikap yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, itu tanggung jawab di lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat. Nah, di sini contohnya adalah dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan, terus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar rumah kita. Nanti kalau kita sudah melakukan semuanya, siapa yang dapat hasilnya? Kita juga kan? Berarti apa yang kita lakukan untuk kita juga berdampak untuk
orang lain maupun diri kita sendiri. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, yang terakhir itu adalah tentang menceritakan kembali isi cergam. Sama dengan menceritakan kembali isi suatu teks, kita harus baca dengan seksama apa yang menjadi cerita dari cergam itu. Apa maksud gambar itu, apa maksud narasinya itu. Ya, supaya nanti dalam menceritakan kembali ke orang lain, kita tidak salah menceritakan, salah memberikan informasi. Ya, contohnya kita, Mister punya suatu gambar di sini tentang cergam berjudul Ina Anak Desa. Ya, di sini kita harus yang pertama kita lakukan baca dulu 1 atau 2 kali atau sampai 3 kali. Ya, setelah kita tahu apa ceritanya, kita catatlah inti-intinya apa. Ya, kita tulis orek-orek sedikit. Nah, kalau udah dirasa di luar kepala orek-oreknya, ya, kita boleh menceritakan tidak pakai orek-orek. Misalnya cara menceritakannya tentunya harus digunakan bahasa yang simple atau bahasa sehari-hari supaya orang lain tuh bisa ngerti apa yang kita bilang. Ya, contohnya gini. Nah, di sini diceritakan ada seorang anak namanya Ina. Dia hidup di desa. Nah, papa mamanya Ina ini seorang petani. Nah, Ina sering sekali membantu papa mamanya untuk bercocok tanam dan memanen sayur. Nah, Ina merasa bahwa dia itu bangga menjadi Indonesia karena apa? Karena tanahnya yang dimiliki oleh negara Indonesia itu adalah tanah yang subur. Nah, seperti itu aja anak-anak, singkat, padat, dan jelas, nggak usah terlalu bertele-tele menjelaskannya. Ya, seperti itu cara menceritakan kembali isi dari suatu cergam. Ya, jadi 3 materi hari ini kita sudah belajar. Ya, yang pertama apa? Kita lihat yang pertama. Yang pertama kita belajar teknik pewarnaan, yang kedua kita belajar tanggung jawab di sekolah, rumah, dan lingkungan, yang ketiga kita belajar tentang menceritakan isi cergam. Nah, sampai sini saja video kali ini untuk pembelajaran 6. Belajar yang baik untuk evaluasi dan ulangan tema 2 supaya dapat hasil yang baik juga. Ya, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Ya, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.